Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah bangkitnya kembali Kesultanan Dulang Mas. Pertama-tama kita harus mengetahui siapa Sultan Dulang Mas itu dan sejarah bangkitnya kembali Kesultanan Dulang Mas. Pertama-tama kita awali dengan sejarah dan nasab Sultan Dulang Mas. Sultan Dulang Mas lahir di Desa Karangsari, Kecamatan Seruweng, Kabupaten Kebumen. Merupakan cicit dari Pangeran Jayamurtani. Diberi nama asli Mulyadi atau dikenal dengan Mulyadi Karangsari Seruweng. Masa kecil SD, SMP, SMA atau pendidikan setingkat pesantren ditimba di kota kelahirannya, yaitu di Kebumen. Setelah itu melanjutkan di Universitas Diponegoro, mengambil jurusan Perikanan dan Kelautan. Setelah itu mengambil jurusan Manajemen tingkat doktoral dan Ekonomi Pembangunan. Sultan Dulang Mas mempelajari ilmu tentang keuangan, perbankan, ekonomi makro, dan ekonomi pembangunan pada tingkat global. Dari pengetahuannya, maka Sultan Dulang Mas menata kembali tentang keuangan yang berlaku di Nusantara. Nah, setelah menimba ilmu, maka Sultan Dulang Mas berhijrah dan diberi nama Muhammad Ahmad Maulana. Setelah berhijrah, mencoba membangkitkan kembali Kesultanan Dulang Mas, yaitu wilayah Kedu, Lang, Pekalongan, dan Mas Banyumas. Jadi ada 3 karsidenan di wilayah Jawa Tengah bagian barat, yaitu Karsidenan Kedu yang beribu kota di Magelang, Karsidenan Banyumas yang beribu kota di Purwokerto, dan Karsidenan Pekalongan yang beribu kota di Pekalongan. Sultan Dulang Mas adalah cicit dari Pangeran Jayamurtani. Pangeran Jayamurtani adalah seorang tokoh pahlawan yang membantu Pangeran Diponegoro. Pangeran Jayamurtani dimakamkan di Desa Pengempon, Kecamatan Seruweng, dan mempunyai petilasan di Gunung Tumpeng, Kecamatan Seruweng, Kebumen. Beliau adalah putra dari Pangeran Mertorjo. Pangeran Mertorjo adalah seorang kasepuhan atau keturunan
dari Sultan Mataram yang dimakamkan di Desa Bawang, Kecamatan Bawang, di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Pangeran Mertorojo merupakan putra dari Pangeran Jayalakshana yang dimakamkan di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Pangeran Jayalakshana bin Pangeran Wirabumi yang dimakamkan di Selomanik, Kabupaten Wonosobo. Pangeran Wirabumi bin Pangeran Bumidirja yang dimakamkan di Desa Kutawinangun, berbatasan dengan Desa Lundong, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen. Pangeran Bumidirja tercatat dalam buku sejarah Stadblad nomor 12 Balai Pustaka. Beliau adalah putra dari Adi Prabu Hanyokrawati ingkang Sinuhun, yang merupakan saudara dari Sultan Agung, yang terkenal dengan pahlawan Sultan Agung yang berhasil menyerang Batavia. Nah, setelah Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat I, Sunan Amangkurat I, Pangeran Bumidirja berhijrah ke daerah barat dari pusat Mataram menuju ke Kebumen. Pangeran Bumidirja mempunyai istri dan anak-anak yang besar di kota Kebumen. Dan ada beberapa ahli sejarah yang memunculkan bahwa Kebumen itu berasal dari Pangeran Bumidirja yang bergelar Mangkubumi kedua. Tapi secara ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Yang jelas beliau adalah putra dari ingkang Sinuhun Adi Prabu Hanyokrawati, merupakan saudara dari Sultan Agung. Itulah mengapa Kesultanan Dulang Mas di sini dibangkitkan kembali, karena Mataram sekarang ini tinggal Yogyakarta dan Surakarta yang telah dibagi dua pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti. Maka pada tahun itu juga sebenarnya sudah berdiri Kesultanan Dulang Mas sebagai pewaris dari Pangeran Bumidirja. Pangeran Bumidirja mewariskan kepada Pangeran Wirabumi dan seterusnya sampai Kesultanan Dulang Mas yang sekarang. Kesultanan Dulang Mas selain mengandung pengertian geografi, yaitu Karsidenan Keduh, Karsidenan Pekalongan, dan Karsidenan Banyumas, juga mengandung pengertian maknawi, yaitu dulang mas atau mendulang emas. Maknanya, jadi kesultanan yang merupakan bentuk kesepakatan antara raja dan masyarakat itu mempunyai alat untuk muamalah atau untuk perdagangan, yaitu uang. Uang yang terbuat adalah dari emas, sehingga Dulang Mas mencoba kembali membangkitkan untuk mencetak uang dari emas, yaitu menurut sejarah uang dari emas adalah dinar. Dinar beratnya 1 dinar sama dengan 4,25 gram.
emas sekitar emas 80%. Itulah pengertian dulang emas, yaitu mencetak kembali keuangan yang akan berlaku di Kesultanan Dulang Mas. Setelah menyusuri sejarah tentang keuangan, maka Kesultanan Dulang Mas pun muncul. Selain itu juga muncul dengan bangkitnya kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara. Dan Sultan Dulang Mas juga menjabat sebagai Ketua Umum Kesultanan Nusantara Foundation yang didirikan pada tanggal 17 September tahun 2015. Nah, setelah ditabalkan oleh Kementerian HUM, Hak Asasi Manusia, Kementerian HAM, Menkumham, maka Sultan Dulang Mas dibaiat menjadi sultan oleh 3 syekh, yaitu 1. Syekh Insinyur Rizal Muiz, 2. Syekh Dr. Abdul Hakim Fauzi, dan 3. Syekh Dr. Mahyudin. Dalam perjalanannya, Sultan Dulang Mas mencoba merangkai kembali, membangkitkan kembali sultan-sultan yang ada di seluruh Nusantara, dari Madagaskar sampai Ternate Tidore. Demikianlah riwayat hidup Sultan Dulang Mas. Semoga Allah meridhoi semua amalnya. Amin.